Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, orang-orang tua saya, alim ulama, para asatidz, tuan-tuan guru, ketua Badan Kemakmuran Masjid Asy-Syakirin beserta seluruh jajaran kepengurusan yang hadir, seluruh jamaah salat fardu isya dan jamaah salat sunat tarawih yang insyaallah berkumpulnya kita di tempat ini. Harapan kita beginilah kita kelak berkumpul bersama Rasulullah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tak lama-lama karena waktu kita sudah 8.20. Insyaallah walaupun pendek singkat, mudah-mudahan dapat sama-sama kita amalkan. Saya mengutip satu ayat Allah di surah Fussilat ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah katakan, sesungguhnya mereka yang mengatakan Allah sebagai Tuhannya, yang mengatakan Allah sebagai Rabbnya, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah maksudnya adalah tetap pendirian, tidak akan pernah berubah. Kalau sudah mengatakan Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai Rabb, apapun yang diberikan oleh Allah, siogianya kita harus terima. Karena yang memberikan Allah, baik musibah ataupun nikmat. Tapi terkadang ketika Allah berikan kepada kita nikmat, kita senang. Tapi kalau Allah berikan musibah, kita susah. Ibu, bapak, orang-orang tua saya yang jauh usianya di atas saya, dulu di zaman bapak ibu masih muda, belum ada Android. Ya bu, ya bu, ibu, dengar nggak? Enak di dalam apa di luar bu? Enak dalam ya. Kenapa enak di dalam? Kena AC, dingin ya bu ya. Ibu mau nggak di dalam? Tunggu malam 21. Insya Allah yang di dalam ini bakal hilang semua. Tapi mudah-mudahan jamaah Syakirin tetap sampai akhir Ramadan di dalam dan di luar penuh. Amin. Ibu bapak di zaman waktu muda belum ada Android. Kalau orang dulu pacaran bukan seperti anak sekarang. Orang dulu pacaran itu tidak ada WA-WA-an. Kalau pacaran pakai surat-suratan. Ya bang, abang ngerasakan enggak? Pengalaman. Pakai surat-suratan, namanya surat cinta. Ibu bapak terima surat cinta, saat nerima itu senang enggak? Senang. Kenapa senang? Karena yang memberikan surat itu adalah orang yang kita sayang.
Padahal yang diterima itu hanya sepucuk kertas. Besoknya dapat lagi surat, tapi bukan surat cinta, surat tagihan kereta 6 bulan nggak bayar. Kira-kira perasaannya sama nggak? Beda. Kenapa bisa beda? Padahal yang diterima sama-sama sepucuk kertas. Kita melihat saat itu siapa yang memberikan, bukan melihat apa yang diberikan. Kalau orang yang kita sayang memberikan, kita senang. Tapi kalau orang dealer, orang showroom, orang leasing yang ngasih surat, kita nggak senang. Kenapa? Uang lagi nggak ada, susah. Dalam seperti itu kita bisa melihat siapa yang memberikan. Tapi dalam urusan musibah dan nikmat, mampu atau tidak kita melihat siapa yang memberikan? Yang memberikan musibah siapa, Pak? Allah. Yang memberikan nikmat Allah. Orang beriman aneh. Makanya sering saya bilang, orang beriman itu orang paling aneh. Kenapa paling aneh? Dapat musibah disuruh bersyukur. Kan aneh itu namanya. Jadi kalau orang aneh itu ya orang beriman. Orang beriman ya orang aneh. Dapat musibah nggak ada beda dengan dapat nikmat. Kenapa? Karena dia meyakini musibah itu yang ngasih Allah, nikmat itu juga yang ngasih adalah Allah. Tidak ada beda musibah dan nikmat, karena hakikatnya sama-sama datang dari Allah. Kita sering mengucapkan la ilaha illallah. Kita malam Jumat Pak wirid sering mengucapkan la ilaha illallah. Ibu juga begitu ya Bu ya? Wirid Yasin, baca Quran, tahlil, tahtim, Asmaul Husna. 7 tahun wirid Asmaul Husna pun gak hafal-hafal. Banyak saya perhatikan. Al-Wadudul Majidul Ba'isus Syahidul Haqqul Waqilul Qawiyul Matinul Waliyul Hamidul Muhsil Mubdi'ul Mu'id. Kata Imam makmumnya udahlah mulai Al-Muhyil Mumitul Hayyum macam suara tahun. Udah di ujung-ujung. 7 tahun wirid Asmaul Husna pun gak hafal-hafal. Malam Jumat sering kuperhatikan bapak-bapak wirid tuh gitu. Kalau sudah di ujung-ujung mulutnya aja bergerak. Allah Muta'al, Allah Sobur, Basir. Ujung-ujungnya aja dapat. Ibu-ibu gitu juga wirid mah setiap Jumat mengucapkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi mata keluyuran nengokin gorden Sohibul Bait. La ilaha illallah, itu gordennya mahal kayaknya itu la ilaha. Tengok foto-foto yang ada nempel di rumah itu foto anaknya yang di Surabaya ya Kak ya, ditanyanya pula orang sebelah. Sering begitu saya perhatikan. Ada yang sambil nyusukan anak bayi. Jadi kalau ibu-ibu kan kalau wirid itu gua jilbabnya kan panjang tuh Pak, panjang sampai ke bawah. Bawa anak bayi wirid, anaknya nangis pas lagi zikir. Tinggal masukkan aja ke dalam jilbab anaknya sambil diberikan air susu sambil zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diam nak ya, diam ya nak soleh, la ilaha. Mulutnya mengucapkan la ilaha illallah tapi hati tidak ikut memaknai. Kita banyak begitu. Berzikir tapi nggak memaknai apa yang kita ucapkan. Selesai tarawih kita zikir, ada zikirnya kan, ada tahlil di sini kan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang kusembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang memberikan nikmat kepadaku kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang memberikan musibah kepadaku kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang menghidupkanku kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang akan mematikanku kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang memberikan kemampuan dan kesanggupan untukku duduk di dalam masjid ini kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang mampu bisa menjadikan si Arif Habibi ceramah berdiri di depan ini mengucapkan kalimat-kalimat dengan indah, dengan retorika yang bagus, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah. Kalau sudah mengatakan Tuhan, Allah sebagai Tuhan, jangan pernah goyang. Apapun yang terjadi di alam semesta ini, itu semua sudah ketetapan Allah.
tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika mereka sudah istiqamah, Allah turunkan malaikat. Ngapain malaikat diturunkan Allah? Malaikat menyampaikan pesan, malaikat memberikan amanah kepada kita, memberikan kabar dari Allah. Apa kabarnya? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kau takut, jangan kau sedih, kata malaikat. Allah yang bilang, kalau kau sudah istiqamah mengatakan Allah sebagai Tuhanmu, jangan kau takut mati, jangan kau sedih dalam menjalani hidup ini. Kira-kira Bapak Ibu kita ini takut mati atau tidak? Takut, manusiawi Pak. Nabi aja bilang kita takut mati kok. Kata Nabi, yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'ahusnani. Bertambahnya usia anak Adam, maka ada dua yang bertambah, kata Rasulullah. Yang lain berkurang. Manusia bertambah tua, yang lain berkurang. Dulu penglihatan waktu muda masih bisa lihat jarak 50 meter. Bertambah usia, penglihatan sudah mulai kabur. Dulu masih muda, pendengaran jelas. Bertambah usia, pendengaran berkurang. Dulu masih muda, tenaga kuat. Bertambah tua, tenaga sudah mulai berkurang. Jalan dulu masih gagah, busung dada ke depan. Bertambah tua, jalan sudah mulai bungkuk. Berkurang tenaga, semua berkurang. Hanya dua yang bertambah, kata Nabi. Yang pertama, hubbul mal, bertambah cinta dengan harta. Yang kedua, watulul umur, terus punya cita-cita umur panjang. Ingin umurnya panjang Pak, takut mati. Nengok anak kita Pak kecil, perempuan main-main di depan kita, dipanggil, sini dulu sama ayah nak, peluk ayah dulu. Kita bilang apa Pak? Nanti kalau kau nikah ayah nggak ya jadi walinya? Masih hidup nggak kira-kira ayah kalau nanti kau nikah? Ibu juga begitu. Tengok cucu di depan kita main-main, nenek sinilah, nanti kalau kau nikah nenek masih hidup nggak ya? Doakan nenek panjang umur ya, bisa mudah-mudahan nanti kau foto di pelaminan ada fotonya sama nenek. Udah mulai khawatir. Karena kematian itu Allah rahasiakan ada 3. Pertama, al-makan, tempat di mana kita mati itu rahasia Allah. Kita nggak tahu Bapak Ibu di mana tempatnya kita meninggal dunia. Kita hari ini yang tinggal di Tembung, saya juga tinggal di Tembung, semua kita tinggal di Tembung. Kalau kita tahu kita meninggalnya di Tembung, rame-rame besok kita pindah ke Medan. Berarti nggak mati-mati kan kalau pindah ke Medan. Tapi kita nggak tahu kita meninggalnya di mana. Tiba-tiba pindah ke Medan, di Medan pula kita mati. Nggak tahu. Yang kedua, az-zaman, waktu. Kapan meninggal itu rahasia Allah. Bisa jadi hari ini, bisa jadi nanti pas sholat, bisa jadi selesai sholat, bisa jadi nanti nyampe ke rumah, bisa jadi tidur nggak bangun-bangun lagi, bisa jadi waktu makan sahur keselak tulang mati meninggal, bisa jadi. Kita nggak tahu. Dan saya ingin tanya Bapak Ibu, kalau Anda yang berani tunjuk tangan silakan. Siapa yang bisa jamin nanti sholat subuh masih hidup? Angkat tangan. Gak ada yang berani jamin. Kenapa? Kita nggak tahu kapan waktunya kita dipanggil oleh Allah. Bisa jadi ini bulan Ramadan adalah bulan Ramadan terakhir kita. Maka orang beriman memaknai Ramadan itu, maknai bulan Ramadan ini bulan Ramadan terakhirnya. Ramadan tahun depan anggap saja kita tak sampai umur kita. Kalau ini kita maknai Ramadan terakhir, saya yakin dan percaya tidak ada di antara kita yang mau menyia-nyiakan bulan Ramadan ini. Maksimalkan ibadah. Baca Quran maksimalkan, sedekah maksimalkan, sholat taraweh, jangan lagi malam ke-20 udah mulai sibuk keluar ke Medan Mall. Sibuk Lailatul Bakar, orang sibuk cari Lailatul Qadar, ibu tuh bakari kue aja. Kue yang dibakar, yang gosong-gosong kasih anak sendiri, yang bagus anak orang. Tengok aja nanti bini-bini kita masak kue kalau bapak nggak percaya. Begitu malam 20 masak-masak, dimasukkan oven, datang kue bangkit tuh, kan ada kue bangkit namanya, masukkan ke oven, tarik keluar, tiba-tiba datang anak, "Mak, mintalah satu, Mak." "Jangan ku ambil itu." "Kenapa, Mak?" "Tuh kalau mau kue yang gosong-gosong ku ambil." Yang gosong-gosong anaknya dikasihnya, yang bagus-bagus anak orang. Anak orang sehat, anaknya mencret. Itulah ibu-ibu.
Sering saya perhatikan begitu. Istiqomah, rutin. Yang dilihat Allah bukan banyaknya ibadah. Ibu, bapak, sholat tahajud 8 rakaat, tutup witir 3, berarti 8 tambah 3, 11. Dia mengerjakan tahajud 8 rakaat itu sama witir 3 sebulan sekali. Ada seorang bapak dan seorang ibu ngerjakan tahajud cuma 2 rakaat, tapi setiap malam rutin dia kerjakan. Mana lebih mulia di hadapan Allah? Yang 2 rakaat tapi rutin, istiqomah, itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kau takut mati. Yang ketiga apa? Sebab kematian. Itu rahasia Allah. Kita nggak tahu sebabnya apa. Kita nggak tahu, Pak. Bisa jadi sebabnya ada yang kecelakaan, bisa jadi sebabnya ada yang lagi ibadah, bisa jadi ada yang lagi kerja. Ya mudah-mudahan kita semua matinya dalam keadaan beribadah sama Allah. Yakin, ngaminkan. Nanti ibadah nih. Nah, mulai takut kan? Iya, kadang-kadang kita cerita matinya agak khawatir, tapi langgar juga kadang Pak perintah Allah. Cerita mati takut kita. Sebab dia punya harta banyak, harta bisa nunda kematian. Dia punya ilmu tinggi, apakah ilmunya bisa nunda kematiannya? Tidak. Berapa banyak dokter-dokter spesialis yang ilmunya hebat mati duluan dari kita? Dulu ingat saya di Trans TV. Nah, ini masuk YouTube nih kan? Nanti sensor aja, Pak. Iya kan? Diedit sensor, nanti dibilang orang pula aku promosi Trans TV kan? Itu dulu di salah satu stasiun televisi. Jadi salah satu, jadi nggak promosi dia. Salah satu stasiun televisi membuat sebuah program. Program itu belajar hidup sehat. Ada dulu namanya Dr. Oz. OZ. Ingat Bapak Ibu? Ingat kan? Saya senang nonton itu, Pak. 3 bulan saya ikuti. Kenapa? Mohon maaf, saya perokok, saya ahli hisab. Saya mau meninggalkan rokok, akhirnya saya tonton itu supaya bisa belajar hidup sehat. 3 bulan saya nonton, asik saya nonton, dia meninggal pula. Padahal aku mau belajar hidup sehat sama dia. Dia meninggal duluan. Gara-gara dia meninggal, Pak, mohon maaf, nggak jadi aku berhenti merokok. Ya berarti bukan rokok yang buat mati, tapi rokok itu hanya sebab. Yang buat mati hanya Allah. Sehebat apapun ilmumu, sebanyak apapun hartamu, setinggi apapun jabatanmu, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak bisa kau majukan, tidak bisa kau mundurkan. Allah yang punya kuasa. Ijro'il cabut nyawa manusia. Dalam kitab Madhabi Sya'ban, Bapak Ibu, karangan Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki Al-Hasani, itu di bulan Sya'ban ada 3 peristiwa. Bulan Sya'ban yang lalu sudah kita lewati. Ada 3 peristiwa yang terjadi. Pertama, perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Itu terjadi pada bulan Sya'ban. Yang kedua, malaikat melaporkan amal ibadah manusia kepada Allah dalam setahun. Itu terjadi pada bulan Sya'ban. Yang ketiga, yang jadi renungan buat kita. Apa yang ketiga? Malaikat Israel dipanggil Allah, dan Allah serahkan nama-nama manusia yang ingin dicabut oleh Ijro'il nyawanya dari mulai Sya'ban sampai bulan Rajab berikutnya. Berarti Pak, Ibu, nama-nama manusia sudah diserahkan Allah kepada malaikat Ijro'il dalam setahun ke depan untuk dicabut Ijro'il nyawanya. Kita tidak tahu ada atau tidak nama kita yang diberikan Allah kepada malaikat Ijro'il. Tahun yang lalu, Ramadan yang lalu, di Ramadan ini kira-kira Bapak Ibu ada nggak sahabat kita, kawan kita yang dulu masih hidup, tahun ini udah nggak ada lagi sama kita? Jamaah masjid ini ada nggak? Ada. Bisa jadi kita tahun ini ada di masjid ini, tahun depan tak bersama lagi kita di masjid ini melaksanakan sholat sunat tarawih. Maka manfaatkan usia kita ini, bukan karena kita muda menganggap kita mati belakangan, atau kita tua mati lebih duluan. Mati tidak melihat usia, mati tidak melihat abjad nama, Pak. Kalau saya, huruf nama saya awalnya A. Kalau kayak absensi di sekolah, kan huruf A duluan dipanggil, di absen. Arif, saya Bu, Adir. Kalau kematian begitu, dari huruf A dulu dicari namanya. Arif, berarti aku mati duluan.
Kalau sempat huruf A duluan mati, besok ku ganti namaku Zainuddin. Sibuk kita semua ganti nama, jari huruf Z semua biar matinya belakangan. Nah, tapi Allah nggak lihat abjad nama kita. Kita nggak tua, kita tua, muda, sehat, sakit, maupun kaya, miskin, orang biasa ataupun pejabat. Kalau sudah ditetapkan Allah, tidak ada yang bisa membantahnya. Wa abasyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kalau kau tidak takut mati, kalau kau tidak pernah sedih menjalani hidup ini, maka Allah berikan kabar gembira melalui malaikat. Apa kabar gembiranya? Wa abasyiru, dan kabar gembira bil jannah, dengan surga yang dijanjikan Allah. Surga itu terdapat di dalamnya sungai-sungai yang airnya mengalir indah. Surga, Bapak Ibu, ganjaran kita kalau kita istiqomah dalam menganggap Allah sebagai Tuhan. Sehat Allah berikan hari ini, gunakan sehat itu untuk ibadah. Harta yang Allah titipkan kepada kita, ingat Bu, kalau Allah bilang, kalau kita mengatakan Allah sebagai Tuhan, harta yang diberikan Allah, umpamanya Allah nanya, Bapak Ibu, ini misal Allah nanya sama kita yang hadir, jamaah asyakirin, iya, kalian punya harta enggak? Punya. Kenapa ya Allah? Harta kalian dari siapa? Kata Allah. Kira-kira kita jawabnya apa, Pak? Harta kita dari mana? Dari? Takut jawabnya. Harta kita dari siapa? Dari Allah. Kalian sadar harta kalian dari aku, kata Allah. Sadar. Kalau kalian sadar harta kalian dari aku, kira-kira kalau aku minta sikit boleh enggak, kata Allah? Minta sikit aja. Datang manusia nanya, untuk apa ya Rob? Untuk rumahku. Rumahku masih banyak yang perlu dibenahi. Hamba-hambaku ada yang hidupnya susah, enggak makan, enggak minum, anaknya enggak sekolah. Tolong sisihkan sedikit harta yang kukasih sama kalian itu buat mereka. Kalian nggak kasih, udah nggak apa-apa, kata Allah. Aku nggak maksa, nggak apa-apa kalian nggak kasih. Tapi kalian ingat, kata Allah, aku punya cara sendiri untuk ngambil harta yang kuberikan itu kepada kalian. Allah punya cara sendiri. Berapa banyak uang kita yang kececer, Bapak Ibu? Berapa banyak sudah harta kita yang hilang? Itu adalah cara Allah. Mungkin karena jarang kita berinfak, mungkin karena jarang kita bersedekah. Maka harta yang dititipkan Allah sesungguhnya ayo kita gunakan untuk dekat kepada Allah, bantu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah surga akan Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini saja Bapak Ibu. Sudah jam hampir 20 menit juga saya ceramah. Ya, kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata saya yang salah jangan simpan ke dalam hati. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam laci. Kalau ada kata saya yang salah jangan lapor ke polisi. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam celana. Kalau ada kata saya yang salah jangan ceritakan kemana-mana. Kalau ada jarum yang patah siapa yang matahin? Kalau ada kata saya yang salah, maafkanlah saya lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah yang matahin kurang kerjaan, kalau ada kata saya yang salah, tolong juga saya dimaafkan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah malam Jumat depan kita berjumpa lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Tapi kalau tak ada sumur di ladang, jangan pula kita semua enggak mandi-mandi. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Buah duku, buah kedondong, udah dulu dong. Buah mangga, buah pepaya, itu aja lah ya. Wa ateng bawa kayu, thank you, I love you. Nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.